Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Tajudin, calon guru penggerak Angkatan 11, Kabupaten Majene. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak lahir dan batin. Pendidikan adalah proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum pembelajaran modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya transfer materi pembelajaran saja di dalam kelas, dan ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid dan hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Murid hanya sebagai objek pembelajaran. Pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Hanya meminta siswa menghafal materi saja di dalam kelas. Sering merasa gagal, mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Sebelumnya saya tidak memperdulikan murid apakah benar-benar sudah paham karena mengejar ketuntasan materi yang ada di dalam modul. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan ternyata tidak tepat. Murid bukanlah objek dalam proses pembelajaran, melainkan merupakan subjek. Saya mulai memahami peran saya lebih dari sekedar mengajar, tetapi juga sebagai fasilitator. Seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh di dalam kelas. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati dalam mengajar. Harus mempelajari setiap karakteristik murid di dalam kelas. Guru harus bisa memberikan kesempatan pada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, yaitu merancang pembelajaran secara responsif, interaktif, dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student
Center. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, dan komunikasi dan kolaborasi di dalam kelas. Selanjutnya, pembelajaran didesain dengan mengembangkan nilai-nilai yang relevan dengan konteks budaya lokal, seperti pembiasaan Betawi, gotong royong. Mereka akan diajarkan untuk membiasakan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari pembentukan karakter. Kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu bahwa murid seharusnya diberi kebebasan untuk mengembangkan potensi mereka sendiri, sementara pendidik berperan sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan dan arahan dengan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman dalam proses pembelajaran, serta pentingnya pembentukan karakter dan budi pekerti pada murid dengan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, mendorong kreativitas, dan menghargai keberagaman sambil tetap mempertimbangkan nilai-nilai luhur budaya lokal. Terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.